aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 2 Mei 2020 berjudul Kunci di Tangan Iman. Ayat inti kita terdapat di dalam Matius 21 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Bagaimanakah anggapan-anggapan malaikat sorga terhadap makhluk manusia yang lemah dan tidak berdaya, yang selalu dalam pencobaan? Bila Allah yang mempunyai kasih yang tiada batasnya, rindu dan siap memberikan lebih banyak dari yang dapat mereka minta atau pikirkan, namun mereka amat sedikit berdoa dan imannya begitu kerdil. Kegelapan yang berasal dari si jahat akan menundungi orang-orang yang lalai berdoa. Bisikan penggodaan musuh itu akan membujuk mereka berbuat dosa. Dan semua ini karena mereka tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada mereka dalam doa yang telah ditentukan ilahi itu. Mengapa anak-anak lelaki dan perempuan Allah merasa enggan berdoa, padahal doa itu adalah kunci iman untuk membuka perbendaharaan di sorga, di mana terdapat segala harta Allah yang maha kuasa itu. Tanpa doa yang tekun dan tetap, kita berada dalam bahaya semakin kurang berhati-hati dan menyimpang dari jalan kebenaran. Iblis selalu berusaha menghalang-halangi jalan menuju takhta kemurahan itu, supaya kita tidak dapat bermohon dengan sungguh-sungguh dalam iman, memperoleh anugerah dan kuasa melawan pencobaan. Ada syarat-syarat tertentu oleh mana kita dapat mengharapkan bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Salah satunya ialah merasa bahwa kita memerlukan pertolongan daripadanya. Dia telah berjanji, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Dicatat di dalam Yesaya 44 ayat 3. Barang siapa yang lapar dan dahaga akan kebenaran, yang rindu kepada Tuhan, dapatlah mereka pasti bahwa mereka akan dikenyangkan. Hati haruslah dibuka bagi pengaruh Roh Kudus, kalau tidak berkat Tuhan tidak akan diterima. Keperluan kita yang besar saja sudah merupakan alasan untuk memohon dengan sangat demi kepentingan kita. Tetapi kita harus mencari Tuhan untuk melakukan perkara-perkara ini bagi kita. Katanya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dan Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia? Dicatat di dalam Matius 7 ayat yang ke-7, Roma 8 ayat 32. Jika hati kita berpaling kepada kejahatan, jika kita bergantung kepada sesuatu dosa yang kita sadari, maka Tuhan tidak akan mendengar kita. Tetapi doa orang yang menyesal dan bertobat dan hancur hatinya selalu diterima. Jika semua yang diketahui salah telah diluruskan, barulah kita bisa percaya bahwa Allah akan menjawab segala permohonan kita. Jasa kita tidak pernah membuat kita berkenan di hadapan Allah. Hanya kebajikan Yesus yang menyelamatkan kita, darahnya yang akan menyucikan kita. Namun demikian, kita mempunyai satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat penerimaan. Disalin dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 105 dan 108. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini
akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini, oleh karena kebenaran firman-Mu dapat menguatkan iman dan percaya kami. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, walaupun di tengah-tengah COVID pandemis saat ini Tuhan. Biarlah ide-ide yang cemerlang diberikan kepada mereka untuk mereka tetap melayani umat-umat Tuhan. Hamba juga berdoa bagi semua guru-guru, para kepala sekolah dan semua anak didik yang diliburkan oleh karena corona. Kiranya Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Hamba juga menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, para pekerja kesehatan dan relawan kesehatan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sedang berada di garda paling depan. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat menemukan metode-metode yang baru untuk dapat memutuskan berkembangnya virus corona di mana-mana. Hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan juga orang-orang yang sedang berada di dalam penjara saat ini Tuhan. Kiranya Engkau hiburkan mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Lebih daripada itu ya Tuhan, kiranya mereka juga terbebas daripada virus corona. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba juga berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya Tuhan curahkan hikmat khusus kepada mereka, karena mereka juga sedang bekerja Tuhan dengan giat untuk memutuskan mata rantai berkembangnya virus corona di mana-mana. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup.